Perkenalkan, nama saya Naila Efendiani Jauzah, STE 2022022979. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perencanaan strategi sistem informasi dari PT Indofood. Latar belakang, Indofood adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk makanan dan minuman seperti mie instan, susu, snack, bumbu masakan, dan produk lainnya. Sebagai perusahaan yang memiliki berbagai lini bisnis dan jangkauan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, Indofood menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan rantai pasok makanan atau supply chain, produksi, serta pengolahan data yang terintegrasi antara berbagai departemen. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk merancang dan menerapkan perencanaan strategi informasi untuk mendukung efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Misi Indofood yang pertama, memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas karyawan, proses, dan teknologi, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan nilai-nilai pemangku kepentingan. Analisis SWOT. Strength. Dalam skala operasional yang besar, Indofood memiliki jaringan distribusi luas di dalam negeri dan internasional, mendukung penetrasi pasar yang kuat. Diversifikasi produk, Indofood menawarkan berbagai produk pangan yang populer dan inovatif. Brand awareness yang tinggi. Merek-merek seperti Indomie telah dikenal di seluruh dunia, memperkuat loyalitas pelanggan. Teknologi yang telah digunakan. Ada sistem ERP untuk integrasi operasional, sistem CRM untuk manajemen hubungan pelanggan, SCADA dan IoT untuk otomatisasi di pabrik-pabrik utama. Yang kedua, weakness atau kelemahan, ketergantungan pada bahan baku impor, fluktuasi harga bahan baku global dapat mempengaruhi biaya produksi. Kurangnya integrasi sistem informasi. Meskipun teknologi digunakan, masih terdapat kesenjangan dalam integrasi antar sistem seperti ERP, CRM, dan IoT. Resistensi terhadap perubahan teknologi. Beberapa bagian organisasi belum sepenuhnya mengadopsi transformasi digital. Opportunities atau peluang. Tren konsumen yang mengutamakan kesehatan dan keberlanjutan, peluang untuk menciptakan produk inovatif yang sesuai dengan preferensi konsumen modern. Ekspansi pasar digital. Pengembangan platform e-commerce untuk meningkatkan jangkauan pasar, penjualan langsung ke konsumen melalui platform digital direct to consumer. Kemajuan teknologi, penerapan kecerdasan buatan AI dan analitik big data untuk memahami tren pasar, IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dukungan pemerintah, kebijakan pemerintah mendorong digitalisasi industri pangan, membuka peluang bagi Indofood untuk memanfaatkan insentif. Analisis SWOT, threats atau ancaman. Persaingan ketat di industri FMCG. Perusahaan multinasional seperti Nestle dan Unilever menawarkan produk dengan kualitas tinggi dengan harga kompetitif. Ancaman produk substitusi, alternatif produk makanan sehat dan organik dari pesaing lokal dan global semakin populer. Keamanan cyber, ancaman terhadap keamanan data perusahaan dan pelanggan, fluktuasi permintaan pasar, ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya konsumen. Strategi berdasarkan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, strategi sistem informasi PT Indofood difokuskan pada pemanfaatan kekuatan dan peluang sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman. Strategi yang diusulkan yaitu penguatan infrastruktur teknologi, mengintegrasikan sistem ERP, CRM, dan IoT untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien dan responsif, meningkatkan investasi dalam cloud computing untuk mendukung skala operasional global, inovasi produk dan keberlanjutan, memanfaatkan big data untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap produk sehat dan ramah lingkungan, mengembangkan produk-produk inovatif sesuai dengan tren pasar. Strategi yang diusulkan yang ketiga, ekspansi digital, membangun platform e-commerce dan aplikasi direct to customer untuk menjangkau konsumen secara langsung, memperkuat kehadiran di pasar internasional melalui platform digital, automasi dan efisiensi operasional, menggunakan teknologi IoT dan AI untuk otomatisasi proses produksi dan distribusi, implementasi robotik proses automation (RPE),
untuk mengurangi kesalahan manual dalam operasional, keamanan dan keberlanjutan teknologi, meningkatkan sistem keamanan cyber untuk melindungi data pelanggan dan perusahaan, mengadopsi solusi ramah lingkungan dalam operasional, teknologi, dan produksi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, memberikan pelatihan untuk meningkatkan adopsi teknologi baru oleh karyawan, membangun budaya inovasi yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu ada analisis Five Force Porter untuk memahami lingkungan kompetitif PT Indofood dan bagaimana strategi sistem informasi dapat mendukung keunggulan kompetitif yang digunakan analisis Five Force Porter. Analisis Five Force Porter yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Tingkat ancaman sedang, hambatan masuk. Skala ekonomi PT Indofood yang besar menciptakan hambatan tinggi bagi pendatang baru. Investasi besar diperlukan untuk membangun rantai pasokan dan distribusi seperti milik Indofood. Strategi SI menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi, memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar. Penggunaan platform digital untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Analisis Five Force Porter yang kedua yaitu kekuatan pemasok atau bargaining power of suppliers. Tingkat ancaman sedang, faktor yang mempengaruhi Indofood bergantung pada bahan baku lokal dan impor yang memberikan kekuatan tertentu kepada pemasok bahan utama seperti gandum. Fluktuasi harga bahan baku global dapat mempengaruhi biaya operasional. Strategi sistem informasinya, implementasi sistem ERP untuk mengelola hubungan dengan pemasok dan memastikan transparansi rantai pemasok. Memanfaatkan big data analitik untuk memprediksi tren harga bahan baku dan mengoptimalkan manajemen inventaris. Kekuatan pembeli, bargaining power of buyers. Tingkat ancaman tinggi, faktor yang mempengaruhi yaitu konsumen memiliki banyak alternatif produk dari pesaing lokal dan global. Tren konsumen yang semakin peduli pada kesehatan dan keberlanjutan menciptakan kebutuhan untuk inovasi produk. Strategi SI menggunakan sistem CRM untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Mengembangkan platform digital untuk mendukung direct-to-consumer D2C sales yang memungkinkan penyesuaian produk berdasarkan kebutuhan individu. Ancaman produk atau layanan pengganti, threats of substitutes. Tingkat ancaman sedang, faktor yang mempengaruhi konsumen dapat memilih produk substitusi seperti makanan sehat buatan rumah atau produk organik dari pesaing. Strategi SI menggunakan teknologi AI untuk mendukung inovasi produk yang sesuai dengan tren kesehatan dan keberlanjutan, memanfaatkan big data untuk menganalisis perubahan pola konsumsi dan merancang strategi responsif terhadap preferensi pasar. Intensitas persaingan industri rivalry. Tingkat ancaman tinggi, faktor mempengaruhi industri FMCG sangat kompetitif dengan banyaknya pemain besar seperti Unilever, Nestle, dan Wings Group. Peningkatan penetrasi merek lokal dan internasional di pasar Indonesia. Strategi SI-nya mengintegrasikan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat respon terhadap perubahan pasar. Mengembangkan saluran distribusi berbasis teknologi seperti e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi yang didukung oleh sistem informasi berdasarkan analisis Five Force strategi. Sistem informasi Indofood difokuskan pada efisiensi operasional, inovasi produk, penguatan hubungan dengan konsumen, pengelolaan rantai pasok, dan keamanan informasi, seperti yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.